Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyatin Ayu Lestari dari kelas 1 KPIE. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad ada tiga macam, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Dan yang terakhir adalah membuat skema sanad hadis. Masuk pada materi yang pertama, yaitu hadis mutawatir. Menurut bahasa, mutawatir berasal dari kata mutabi atau mutatabi. Maksudnya, yang datang beriringan antara satu dengan lainnya dengan tidak ada perselangannya. Atau datang sesuatu secara berturut-turut, secara bergantian tanpa adanya yang mencela. Yang dimaksud di sini adalah mutawatir mengandung pengertian yang bersifat terus-menerus atau kontinu yang berturut-turut tanpa adanya yang mencela atau menghalangi. Secara istilah, mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya banyak, diterima secara panca indera dan secara adat kebiasaan. Pada masa itu tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Panca indera di sini adalah sandaran beritanya berdasarkan sesuatu yang dapat diindra, seperti disaksikan, didengar. Hadis mutawatir memiliki kriteria dan syarat. Kriteria dan syarat hadis mutawatir ada tiga. Yang pertama, periwayatan yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indera. Yang kedua, jumlah rawi-rawi harus mencapai satu kesatuan yang tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berbohong. Yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah rawi-rawi dalam setiap tabaqat pertama dengan tabaqat selanjutnya. Kemudian, macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama, mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang susunan redaksi dan maknanya seragam antara periwayat yang satu dengan yang lainnya. Jadi hadis mutawatir lafzi ini meskipun diriwayatkan oleh banyak orang, tetapi redaksi dan maknanya seragam antara tiap periwayat. Contoh hadis lafzi, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah dia menduduki tempat duduk di neraka." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah mutawatir maknawi, yaitu hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara riwayat satu dan riwayat lainnya, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum. Contoh hadis maknawi, Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau, kecuali dalam sholat istiqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad itu hadis yang bersumber dari Nabi yang menurut periwayatannya tidak sampai kepada kriteria hadis mutawatir, dan standarisasi jalur rawi berlaku pada setiap lapisan generasi. Imam Syafi'i menegaskan, hadis ahad
dapat dijadikan hujjah jika rawinya memiliki 4 syarat. Yang pertama, berakal. Yang kedua, dobit, yakni memiliki ingatan dan hafalan yang sempurna, serta mampu menyampaikan hafalan itu kapan saja dikehendaki. Yang ketiga, mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, tidak menyalahi pendapat ulama hadis. Macam-macam hadis ahad. Yang pertama, masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih, tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Contoh, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekaligus, akan tetapi Allah mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi. Contoh, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi. Gharib sendiri ada 2 jenis, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak adalah hadis yang tidak diriwayatkan kecuali dari seorang sahabat. Sedangkan gharib nisbi adalah hadis yang perawinya menerima hadis dari seorang perawi tertentu. Contoh dari hadis gharib adalah, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir adalah skema sanad hadis. Skema sanad hadis mutawatir. Jadi, hadis itu berawal dari Rasulullah atau berasal dari Rasulullah, lalu dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, lalu ke Imam Muslim. Selanjutnya, skema sanad hadis masyhur. Sama dengan skema sanad hadis mutawatir tadi. Yang pertama yaitu dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, lalu ke Imam Muslim, dan lain-lain. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.